Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak ibu semua, juga orang tua dari siswa. Izinkan saya dari tim BK SMA Negeri 2 Mandau untuk menjelaskan tentang mata pelajaran pilihan di kelas 11 nanti. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan kepada anak-anak ibu semua beserta orang tua tentang mata pelajaran pilihan yang akan diambil oleh siswa kita di kelas 11 nanti. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Adia Masyafnita, saya guru BK SMA Negeri 2 Mandau. Baiklah, kita mulai untuk menjelaskannya. Siswa kita di kelas 11 nanti akan mengikuti kurikulum Merdeka. Jadi kelas 11 nantilah anak-anak kita akan mempelajari pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Jadi kita akan mengarahkan dan menempatkan siswa ini sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Di mana bisa kita lihat di sini, minat itu adalah ketertarikan pada suatu objek, sementara bakat, kemampuan yang dimiliki siswa nanti di mana itu akan ditampilkan secara produktif dan dia cepat dikuasai sehingga anak itu akan tampil lebih baik dibandingkan orang lain. Bisa dikatakan bakat ini adalah kemampuan siswa yang sudah terlihat dari lahir. Kemudian kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Oke, jadi dari 3 hal ini akan menjadi penentu nanti anak-anak kita, siswa ini ditempatkan di kelas yang mana. Kita masuk untuk dalam aspek penilaian penentuan mata pelajaran pilihan, yang mana anak-anak siswa SMA 2 ini nanti di kelas 11 akan ditempatkan ke kelas sesuai minat, bakat, dan kemampuannya, dan penentuannya itu nanti akan berdasarkan kepada yang ini. Ada 5 hal. Yang pertama, rekomendasi dari guru mata pelajaran. Jadi, guru mata pelajaran yang masuk di kelas 10 nanti akan memberikan rekomendasi siswa mana yang mampu untuk mengambil mata pelajaran pilihannya. Kemudian kita lihat dari Google Form pilihan dari siswa dan orang tua. Jadi nanti anak-anak ibu dan orang tua kami akan mengirimkan Google Form di mana nanti anak-anak ibu beserta orang tua akan mengisi Google Form itu, di mana itu akan terlihat anak-anak ibu sukanya di pelajaran apa. Kemudian nanti itu terlihat juga dari cita-citanya, serta itu akan memberikan masukan ke kami untuk menentukan dia nanti ditempatkan di kelas yang mana. Jadi silahkan isi Google Form ini sesuai dengan keadaan sebenarnya, ya, keinginan siswa dan keinginan orang tua. Kemudian yang ketiga, penentuannya itu adalah dilihat dari ledger rapor semester 1. Karena proses untuk penentuan pilihan ini sebelum kita menerima ledger rapor semester 2, jadi yang kami ambil itu dilihat dari ledger rapor dari semester 1. Anak mampunya di pelajaran apa. Kemudian yang keempat itu kita lihat juga dari hasil psikotes. Psikotes sudah kita lakukan di semester 1 dan sudah ada hasilnya. Jadi itu juga merupakan penentu anak ibu dan anak bapak ditempatkan di kelas yang mana. Kemudian yang kelima itu dilihat dari prestasi pendukung yang sudah diraih oleh siswa, karena itu menentukan juga nanti anak itu bagusnya di mata pelajaran apa. Jadi nanti di Google Form itu akan kita minta anak untuk mengisi bagian sertifikat yang telah dia dapatkan dari lomba-lomba yang sudah dia ikuti gitu. Oke. Selanjutnya
Untuk mata pelajaran pilihan, itu ada 6. Ada 6 pilihan, yang mana pilihan pertama itu ada pelajaran biologi, kimia, sosiologi, dan geografi. Untuk pilihan kedua, ada biologi, kimia, ekonomi, informatika. Pilihan ketiga, ada biologi, fisika, geografi, dan informatika. Pilihan keempat, ada fisika, matematika tingkat lanjut, kimia, dan geografi. Pilihan kelima, ada fisika, matematika tingkat lanjut, ekonomi, dan informatika. Pilihan keenam, ada sosiologi, ekonomi, matematika tingkat lanjut, dan informatika. Jadi anak-anak ibu semua, silahkan anak-anak ibu memilih pilihan yang mana, yang nanti mata pelajaran ini akan mendukung anak-anak ibu untuk bisa memilih prodi jurusan yang akan anak-anak ibu ambil di perguruan tinggi nanti. Jadi contohnya kalau untuk yang bidang-bidang kesehatan medis itu bisa mengambil pilihan 1 atau pilihan 2. Kenapa kita membuat pilihan ini? Di dalamnya itu ada pelajaran IPA dan IPS, mengingat pengalaman di tahun sebelumnya ada siswa IPA yang ternyata sudah kelas 3 itu dia kepengen ambil jurusan kuliah yang IPS. Nah, karena sudah terlanjur di IPA, dia tidak bisa ngambil di IPS karena tidak ada mata pelajaran yang dia pelajari di IPS tadi. Kebalikannya juga gitu, ada yang anak IPS kepengen ngambil jurusan di IPA. Contohnya kemarin itu ada anak IPS mau ngambil keperawatan, sementara tidak bisa karena harus ada pelajaran biologi di situ. Nah, itulah yang menjadikan salah satu alasan kami untuk menjadikan kelas dalam 6 pilihan ini ada mata pelajaran IPA dan IPS-nya. Jadi anak lebih bebas memilih nanti di kelas 3 untuk ambil jurusan perkuliahan sesuai dengan yang dia inginkan dan tidak terpaku pada hanya IPA dan IPS saja. Begitu. Selanjutnya untuk penjelasan dari mata pelajaran pilihan ini akan dilanjutkan oleh Ibu Lisa. Kepada Ibu Lisa saya persilakan. Baiklah, selanjutnya perkenalkan, nama saya Risa Khairiani. Saya akan menjelaskan mengenai prospek kelompok peminatan secara khusus yang telah dijelaskan oleh Bu Ade sebelumnya. Pada setiap pilihan-pilihannya, nah di sini kan telah dijelaskan oleh Bu Ade bahwa kita terdapat 6 pilihan. Nah, untuk pilihan 1 yaitu biologi, kimia, sosiologi, dan geografi, ini dikhususkan kepada siswa-siswi SMA 2 Mandau yang ingin mengambil karir khusus pada bidang sains, kesehatan, dan sosial. Nah, individu pada bidang ini memerlukan semangat belajar yang tinggi, penalaran dan kemampuan berpikir kritis, rasa sosial dan empati, serta tertarik mengenai interaksi alam dengan manusia. Nah, pada pilihan 1 ini difokuskan kepada individu-individu yang menyukai bidang-bidang kesehatan maupun sosial. Kemudian juga ketertarikan terhadap geografi, yaitu interaksi antara manusia dan alam tersebut. Nah, untuk peluang bidang kerja maupun jurusan yang akan diambil itu pada pilihan 1 ini sangat banyak ya. Yang pertama ada individu itu yang mengambil biologi, kimia, ilmu gizi, pendidikan, farmasi, kedokteran, keperawatan, kesehatan, kebidanan, kehutanan, kedokteran gigi, ilmu veteriner, bioteknologi, ilmu kelautan, pertanian, peternakan, perikanan, dan lingkungan. Kemudian juga terfokuskan kepada orang yang ingin mengambil biokewirausahaan, ilmu komunikasi, geografi lingkungan, sains informasi geografi, kesehatan masyarakat, urusan publik, ilmu militer, psikologi, filsafat, geografi sosial, hukum, sains perkopian, teknologi pangan hasil pertanian, peternakan perikanan, dan konservasi biologi dan hewan liar, hutan, dan sumber daya alam. Nah, jika nih dicontohkan, seandainya kamu ingin mengambil pada bidang kedokteran, nah kamu dapat memilih pada pilihan 1 ini, karena di sini difokuskan adanya mata pelajaran biologi dan kimia yang merupakan fokus pertama mata pelajaran yang akan dipelajari siswa kedokteran. Nah, kemudian contohnya nih,
Jika individu ingin mengambil bidang pada ilmu komunikasi, nah dia dapat mengambil pilihan satu ini. Nah, ilmu komunikasi ini banyak ya yang bisa diambil ketika misalnya individu ini ingin menjadi seorang presenter atau wartawan atau bekerja pada instansi-instansi pemerintahan yang berkaitan dalam penyebaran informasi. Nah, juga ketika individu itu ingin bekerja dalam sebuah perusahaan pada bidang public relation maupun humas. Nah, kemudian juga jika individu itu ingin mengambil hukum misalnya atau psikologi. Nah, kalian boleh searching dari sekarang dari beberapa jenis peluang bidang kerja ini atau jurusan ini. Nah, misalnya nih, ketika saya mengambil bidang psikologi, ketika saya mengambil jurusan maupun bidang kerja yang berfokus pada psikologi, saya akan dapat bekerja di mana saja. Psikolog itu bisa bekerja di rumah sakit jiwa, kemudian juga di ranah pendidikan, kemudian juga di kesehatan maupun lainnya. Nah, jadi di sini harapannya anak-anak ibu dapat searching, dapat mencari informasi terlebih dahulu ketika memilih jurusan atau pekerjaan yang sesuai pastinya dengan bakat maupun minat anak-anak ibu. Selanjutnya, pilihan 2 ini fokusnya juga sama ya, hampir mirip dengan pilihan 1, namun pada pilihan ini lebih fokus pada individu yang ingin mengambil pada sains, kesehatan, ekonomi maupun teknologi, karena sebelumnya itu mempelajari mengenai geografi dan sosiologi. Nah, di sini lebih mempelajari ekonomi maupun informatika. Jadi individu yang pada bidang ini butuh semangat belajar yang tinggi, kemampuan numerasi karena di sini dia akan menghitung-hitung pada pelajaran ekonomi, kemampuan wirausaha. Jadi individu yang ingin membuka bisnis atau membuka sebuah wirausaha atau mengembangkan bakatnya atau menyukai pada bidang akuntansi maupun ekonomi nantinya yang dia ingin mengambil pekerjaan yang sebagai admin atau sebagai akuntan. Nah, dia harus memilih pilihan 2 ini karena adanya ekonomi sebagai alternatif ketika dia tidak ingin mengambil kesehatan. Nah, jadi kenapa diberikan 2 pilihan kayak ada IPA dan IPS-nya, karena memungkinkan untuk individu itu bisa lintas jurusan. Nah, jadi ada biologi kimia ketika dia ingin pada bidang kesehatan atau lainnya yang seperti yang mempelajari biologi dan kimia, maupun dia mengambil ekonomi dan informatika gitu. Nah, kalau individu pada pilihan 2 ini dia mengambil biologi dan kimia, dia dapat mencari biologi, kimia, ilmu gizi, farmasi, kebidanan, kedokteran, keperawatan kesehatan, ilmu perikanan, kedokteran gigi, ilmu veteriner, ilmu kelautan, ilmu lingkungan, pertanian, peternakan. Nah, dia juga mempelajari nih pada bidang ekonominya, dia akan mempelajari mengenai ilmu akuntansi, manajemen, perencanaan wilayah, sains perkopian, administrasi bisnis. Nah, jadi kalau individu yang sebelumnya pada pilihan 1, dia tidak bisa mengambil nanti ketika dia berkuliah, tidak bisa mengambil akuntansi, manajemen, karena difokuskan untuk anak pilihan 2, karena dia tidak mempelajari ekonomi. Nah, jadi yang anak pilihan 1 tadi, dia juga nggak bisa ngambil administrasi bisnis karena dia tidak mempelajari ekonomi. Nah, kamu ketika mengambil pilihan 2, misalnya ingin jurusannya ilmu komunikasi atau psikologi, kamu nggak bisa pada pilihan 2 ini karena kamu tidak mempelajari sosiologi gitu. Nah, kemudian ada konservasi biologi, hewan liar, hutan dan sumber daya alam, ekonomi, bisnis pariwisata. Jadi kalau anak-anak ibu ingin bekerja di bidang pariwisata, bisa mengambil pada pilihan 2 ini, logistik, pendidikan, kesehatan masyarakat, teknologi hasil pertanian dan peternakan, maupun kehutanan. Nah, individu pada bidang 3 ini juga berbeda nih dari bidang-bidang sebelumnya atau pilihan-pilihan sebelumnya. Dia mempelajari biologi, fisika, geografi, informatika. Nah, ketika dia ingin mengambil bidang kesehatan namun bukan bagian kedokteran, dia bisa memilih pilihan ini gitu. Jadi dia suka sains, kesehatan, pengolahan sumber daya alam, dan teknologi. Karena dia juga mempelajari informatika. Nah, dia harus punya semangat belajar yang tinggi tentunya, kemampuan numerasi, berpikir kritis, tertarik nih sama pengelolaan sumber daya alam dan kebumian karena berkaitan sama biologi, fisika, dan geografi dan melek terhadap perkembangan teknologi. Nah, seseorang yang akan memilih pada pilihan ini
akan dapat bekerja pada bidang biologi, fisika, biofisika, kebidanan nih. Jadi kamu kalau ingin ngambil kebidanan, kehutanan, keperawatan dan kesehatan lainnya, kamu bisa ngambil pilihan 3 ini jika tidak tertarik nih atau kurang menyukai pelajaran kimia. Nah, kemudian ilmu perikanan, pertanian, peternakan, kelautan lingkungan, kewirausahaan, bioteknologi, geografi lingkungan, konservasi biologi hewan liar, hutan dan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan masyarakat nih. Nah, kesehatan masyarakat ternyata juga bisa diambil dalam pilihan 3 karena akan mempelajari biologi. Kemudian geografi, sains perkopian, dan sains informasi geografi. Jadi kalau kamu pengen kerja di bidang keperawatan, bidan, kemudian kesehatan masyarakat, tapi kamu kurang menyukai nih pelajaran-pelajaran yang ada kimianya, kurang menyenangi. Nah, kamu bisa tetap bisa mengambil pekerjaan maupun jurusan ketika nanti di perguruan tinggi dengan pilihan 3 karena dia tetap mempelajari biologi. Oke, pilihan 4 itu ada fisika, matematika, tingkat lanjut, kimia, dan geografi. Ini fokusan pada anak-anak yang ingin mengambil pendidikan pada bidang sains maupun teknik dan juga matematika. Karena sebelumnya itu lebih fokus kepada anak kesehatan ya, anak kedokteran, anak yang berkaitan dalam bidang kesehatan. Nah, ini bisa mengambil sebagai alternatif kalau kamu kurang tertarik nih pada bidang-bidang kesehatan. Kamu bisa mengambil ini sebagai pilihan. Nah, jika kamu nih pengen banget masuk teknik, bisa teknik lingkungan, teknik kimia, teknik elektro, teknik informatika dan sebagainya, kamu bisa ngambil jurusan ini. Nah, individu pada bidang ini tentunya pada setiap pilihan harus punya semangat belajar yang tinggi, maupun penalaran dan kemampuan numerasi serta tertarik pada bidang teknik dan kebumian karena juga mempelajari geografi. Nah, individu pada bidang ini akan bisa menikmati atau mencoba pada bidang-bidang seperti logika, fisika, biofisika, pendidikannya bisa pendidikan fisika, pendidikan matematika, pendidikan kimia, pendidikan geografi, astronomi, matematika komputer, arsitektur. Jadi kalau kamu pengen jadi arsitektur, kamu bisa ngambil pilihan 4 ini. Teknik apapun yang telah Ibu sebutkan tadi, informasi, transportasi, kebumian, geografi lingkungan, sains informasi geografi, kimia, ini astronomi 2 ya, dan juga geografi. Nah, jadi kalau kamu pengen banget nih ngambil yang memang hanya suka IPA, kamu kurang menyenangi ekonomi, kurang menyenangi sosiologi, kamu bisa ngambil pilihan ini sebagai pilihan kamu untuk sebagai bahan kamu melanjutkan pendidikan. Nah, lanjut pilihan 5, di sini ada campuran ya. Ada fisika, matematika tingkat lanjut, ekonomi maupun informatika. Jadi kalau kamu pengen bekerja di bidang sains atau seperti teknik tadinya, seperti kamu ingin jadi seorang engineer, tapi juga punya alternatif, saya ingin punya usaha, saya ingin kalau saya nggak masuk teknik, saya pengen ambil ekonomi, ya, pembangunan misalnya. Nah, kamu bisa pilih pada pilihan 5 ini. Nah, tentu seorang yang pada pilihan ini punya semangat belajar yang tinggi, penalaran, kemampuan numerasi, kemampuan kewirausahaan, peka terhadap perkembangan teknologi, dan tertarik pada bidang teknik, bisnis maupun kebumian karena juga mempelajari bidang teknologi nih karena dia disebut informatika. Nah, individu pada bidang ini bisa menempuh pendidikan logika, fisika, biofisika, pendidikan seperti pendidikan fisika, pendidikan matematika, pendidikan ekonomi maupun pendidikan informatika seperti guru TIK. Nah, kemudian astronomi, matematika komputer, arsitektur. Nah, kamu juga bisa nih kalau nggak pengen cuman belajar keipaan tapi juga pengen ada sosialnya seperti ekonomi dan informatika, kamu bisa ngambil nih. Tetap bisa kok jadi seorang arsitektur gitu. Kemudian teknik seperti yang disebutkan elektro, lingkungan dan sebagainya, ilmu informasi, transportasi, kebumian, pariwisata. Jadi kalau kamu nggak dapat nih kesempatan buat jadi seorang engineer, bekerja di PT-PT misalnya atau bekerja di PLN, tapi kamu juga ingin bekerja di bidang pariwisata, kamu bisa coba ini, pilihan 5 ini. Sains data, manajemen perencanaan wilayah, administrasi bisnis, ekonomi, bisnis, akuntansi, dan logistik. Selanjutnya pada pilihan ke-6, seandainya kamu ingin
saya kurang suka nih bagian ke-IPA-an Bu, tapi saya ingin bagian ke-IPS-an aja. Kamu bisa pilih pilihan 6 ini karena mempelajari sosiologi, ekonomi, dan informatika. Tapi ada tambahan matematika tingkat lanjut karena kalau kamu suka ekonomi, suka hitung-hitung, kamu juga harus suka matematika. Nah, individu pada bidang ini tentu memerlukan semangat belajar yang tinggi, kemampuan numerasi, dan kemampuan berwirausaha, menyenangi bisnis gitu, kemudian kemampuan sosial, peka terhadap perkembangan teknologi, serta tertarik pada bidang sosial, bisnis, dan teknologi. Jadi kalau kamu lebih fokus kepada sosial, kamu bisa coba ini. Ketika kamu pilih pilihan ini, kamu bisa masuk ke filsafat, sosiologi, ekonomi, pendidikan seperti pendidikan sosiologi, matematika, ekonomi pun informatika, kemudian hukum. Jika kamu ingin memang bidang sosial saja, kamu bisa pilih pilihan ini. Komputer, sains informasi, psikologi, matematika, ilmu komunikasi, administrasi bisnis, ilmu manajemen, akuntansi, ekonomi, bisnis, pariwisata, logistik, perencanaan wilayah, urusan publik, studi humanis, ilmu militer, transportasi, dan sains data. Jadi kalau kamu pilih pilihan ini, kamu bisa mencoba, saya ingin jadi psikolog Bu, bisa. Saya ingin kerja di bagian ilmu komunikasi, bisa. Saya ingin kerja di pariwisata Bu, bisa. Saya ingin ngambil misalnya administrasi bisnis, bisa. Jadi kalau kamu ngambil yang bidang ini memang fokusnya adalah bidang sosial gitu. Misalnya saya pilihan 6 ini tapi saya mau jadi dokter. Nah, alangkah baiknya kalau kamu mau jadi dokter atau jadi perawat pada pilihan 1, 2, 3 atau 1, 2 saja. Nah, selain pilihan-pilihan ini, misalnya saya mau bekerja, saya pengen jadi guru seni Bu, atau bagian sendera tasik, atau saya ingin bagian olahraga, apakah saya harus memilih saya harus terfokus pada ini? Tidak, karena setiap jurusan nantinya, setiap pilihan apapun yang kamu pilih ada secara umum bisa kamu nikmati, seperti seni, sastra, keolahragaan, desain, sejarah, pertahanan, dan linguistik. Jadi kalau kamu pengen jadi guru sejarah misalnya, kamu bisa ngambil pilihan apapun guru pada pilihan 1 maupun sampai 6, tapi kamu tetap mempelajari sejarah kan. Nah, kalau kamu sudah mempelajari sejarah, kamu bisa ngambil bidang sejarah maupun sastra. Misalnya saya mau jadi guru bahasa Indonesia, saya pengen jadi guru bahasa Inggris, saya mau jadi seorang sastrawan, kamu bisa dari pilihan 1 sampai 6 kamu dapat memilih semuanya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu dan Bu Ade. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah mendengarkan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan menjadi gambaran buat anak-anak Ibu dalam pemilihan jurusan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.